Oke, selamat pagi. Pagi ini kita bicara tentang pembangkitan listrik secara mekanik. Pembangkitan listrik secara mekanik biasa dilakukan oleh sebuah alat yang disebut dengan generator. Ketika generator itu bekerja membangkitkan listrik, maka generator itu akan kemudian menghasilkan voltage atau tegangan. Ketika generator bekerja menghasilkan tegangan, tentu harus ada komponen atau peralatan yang ada dalam generator. Secara umum ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah generator untuk dapat bekerja. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah generator untuk dapat menghasilkan tegangan. Syarat yang pertama adalah adanya sebuah kumparan. Kadang orang sebut dengan coil, spool, gulungan, lilitan, atau apapun, tapi dalam dunia teknik dapat kita sebut dengan istilah armatur. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya medan magnet atau flux magnet. Dalam dunia teknik, flux magnet tersebut atau medan magnet tersebut biasanya disebut dengan istilah field. Yang ketiga adalah adanya perpotongan atau persimpangan antara armatur dan field tersebut. Sehingga ketika armatur berpotongan dengan field atau sebaliknya field berpotongan dengan armatur, maka akan terjadilah voltage. Teori tentang perpotongan antara armatur dan field ini awalnya disampaikan oleh Faraday. Terjadinya tegangan pada generator adalah karena adanya perpotongan antara armatur dan field. Perpotongan antara armatur dan field itu artinya ada satu benda relatif bergerak terhadap benda yang lain. Karena ada dalam generator terdapat 2 buah benda, maka akan ada 2 jenis generator menurut bagiannya yang bergerak. Generator yang pertama adalah dikenal dengan istilah rotating armature generator. Generator yang berputar adalah armaturnya. Yang kedua adalah generator rotating field generator, artinya generator yang berputar adalah fieldnya. Bagaimana konstruksi masing-masing generator tersebut? Marilah perhatikan sketsa atau gambar berikut ini. Konstruksi rotating armature generator. Rotating armature generator terdiri dari kumparan yang berada di tengah, yang melekat pada besi lunak, yang diputar atau terhubung dengan sebuah poros yang diputar oleh sebuah penggerak mekanik, bisa berupa mesin diesel atau turbin warp atau apapun. Di bagian luar pada bodi atau pondasi terdapat field utara dan selatan menunjukkan kutub-kutub magnet. Apabila penggerak mekanik digerakkan atau diputar, maka akan terjadi perpotongan antara armatur dan field. Perpotongan armatur dan field tersebut akan menghasilkan tegangan. Tegangan akan terjadi di kumparannya atau di armatur, di ujung-ujung kumparan. Dan tegangan yang terjadi adalah berjenis AC. Konstruksi rotating field generator. Berkebalikan dengan rotating armature generator, rotating field generator terdiri dari field yang berada di tengah, yang terhubung dengan poros penggerak mekanik. Pada bagian luarnya terdapat armatur atau kumparan yang melekat pada pondasi. Ketika penggerak mekanik diputar, artinya kita memutar field yang berakibat bahwa field tersebut akan memotong armatur yang diam. Perpotongan antara field dengan armatur yang diam akan menghasilkan tegangan. Dan tegangan yang dihasilkan sama dengan tegangan yang dihasilkan oleh rotating armature, yaitu berjenis AC. Bahwa besarnya tegangan yang dihasilkan oleh rotating field generator ataupun rotating armature generator relatif sama apabila jumlah kumparan atau besar magnet yang digunakan pada 2 generator ini adalah sama. Diskusi kita berikutnya adalah setelah kita mempelajari konstruksi antara rotating armature generator dan rotating field generator, dan kedua generator ini sama-sama menghasilkan tegangan berjenis AC, maka kemudian pertanyaannya adalah generator jenis mana yang banyak dibuat, atau generator jenis mana yang banyak orang gunakan. Atau yang gampangnya begini, ketika Anda sebagai seorang engineer di kapal, generator jenis mana sih yang Anda ingin pilih untuk Anda operasikan? Misalnya kalau Anda punya pilihan seperti itu,